Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Adakah saat ini di dalam hidup saudara ada masalah, persoalan, tantangan, problem atau apapun yang sedang saudara hadapi dan saudara membutuhkan pertolongan Tuhan? Saudara membutuhkan campur tangan Tuhan. Dengar saudara, Allah itu adalah Allah yang rindu menolong kita umat-umatnya. Dia Bapa yang baik. Dia rindu menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Saat saudara sakit, Allah rindu menyembuhkan. Saat saudara berbeban berat, Allah rindu mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan saudara. Saat saudara bermasalah, Allah rindu menyelesaikan masalah persoalan dalam hidup saudara, keluarga saudara, usaha pekerjaan, bisnis, ekonomi saudara. Allah rindu menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita saudara. Kita yang seringkali tidak begitu percaya bahwa Allah akan menolong kita. Kita yang tidak begitu percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Itu yang membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Adakah saat ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Saya percaya semuanya kita rindu saudara. Itu sebabnya mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita imani firman Tuhan. Kita pegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan untuk kita berjalan menjalani kehidupan kita. Dan kita raih janji-janji Tuhan tentang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi saudara. Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,
atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Mazmurnya ini, pemazmur menegaskan bahwa saat dia mencari-cari pertolongan di dalam kehidupannya, saat dia mengalami kondisi di mana dia butuh pertolongan, kemudian dia mencari-cari dari manakah dia bisa mendapat pertolongan, maka akhirnya dia menyaksikan bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan. Saudara, mungkin saudara juga saat ini sedang mencari-cari pertolongan. Dari manakah saudara bisa mendapatkan, mengalami pertolongan? Mungkin saudara berharap orang-orang yang dekat dengan saudara mempedulikan saudara, menolong saudara. Tapi faktanya seringkali orang-orang yang terdekat sekalipun mengabaikan. Bahkan mereka mungkin rindu untuk menolong, tetapi mereka juga tidak mampu karena mereka pun sedang ada dalam masalah. Karena beban mereka pun berat, persoalan mereka pun banyak. Ataupun orang-orang yang terdekat saudara, sebenarnya mereka rindu menolong dan mereka juga mampu menolong, tetapi mereka tidak paham dan tidak mengerti dalam hal apa mereka menolong saudara. Ataupun malah ada orang-orang yang terdekat saudara yang tidak terlalu peduli, sekalipun mereka yang begitu dekat dengan saudara, tapi mereka tidak terlalu peduli untuk menolong saudara. Seringkali saudara, kalau kita mengharapkan pertolongan manusia, kita kecewa. Saya seringkali mengalami dalam kehidupan, bahkan saya tidak berharap untuk ditolong oleh orang lain, karena saya mengandalkan Tuhan, karena saya percaya Tuhanlah yang akan menjadi pertolonganku. Tetapi yang saya alami adalah orang-orang seringkali dengan sendirinya berjanji. Dia melihat keadaan, dia melihat situasi. Akhirnya mereka berjanji. Mereka berkata, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Dan seringkali juga saudara, manusia mengingkari janji. Tapi saya tidak kecewa saudara. Kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa itulah manusia. Saya juga tidak minta mereka berjanji, saya juga tidak minta mereka menolong, karena Tuhanlah pertolonganku. Tapi fakta itu menunjukkan saudara, bahwa kita tidak bisa mengharapkan manusia. Saudara akan kecewa kalau saudara mengharapkan manusia. Bahkan orang-orang yang pernah saudara tolong, ketika saudara membutuhkan pertolongan, jangan harapkan mereka bisa menolong saudara. Saudara akan kecewa. Jangan harapkan mereka membalas budi kepada saudara. Saudara akan kecewa. Orang-orang yang seharusnya begitu memperhatikan saudara, jangan harapkan saudara, karena saudara akan kecewa. Kalau memang mereka menolong, ya puji Tuhan. Ketika saudara membutuhkan pertolongan dan ternyata mereka menolong dan mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan, puji Tuhan atas semuanya itu. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Tapi jangan pernah harapkan pertolongan dari manusia, karena saudara akan kecewa. Orang yang sudah berjanji saja, tidak sedikit yang akhirnya mengingkari. Padahal mereka yang berjanji, tidak ada orang yang meminta mereka untuk berjanji. Dengar saudara, carilah pertolongan daripada Tuhan. Harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Sama seperti pemazmur, dia berkata di ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Dia sempat mengharapkan pertolongan-pertolongan, dari mana dia bisa dapatkan. Dia sempat mencari-cari pertolongan, tapi ternyata akhirnya dia mengakui bahwa ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa pertolongan saudara ialah dari Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang mencari-cari pertolongan dari orang lain, segera alihkan pandangan saudara, alihkan mata saudara kepada Tuhan. Karena saudara akan kecewa kalau saudara mengalihkan pandangan saudara kepada manusia. Alihkan pandangan saudara kepada Tuhan, karena dialah pertolongan sesungguhnya. Lalu kemudian kita lihat saudara,
ketika pemazmur ini berkata bahwa ternyata pertolongan yang dia dapatkan adalah pertolongan daripada Tuhan, maka dia menegaskan di ayat 2 itu, saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan. Maka yang pertama yang dia tegaskan di sana, dia berkata, yang menjadikan langit dan bumi. Itu yang dia alami, saudara. Dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian pertolongan daripada Tuhan yang dia tegaskan di sini adalah bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Kalau pertolongan kita datang dari pencipta langit dan bumi, apakah yang mustahil bagi dia, saudara? Kalau pertolongan kita yang adalah dari pribadi yang membentangkan langit, yang menciptakan bumi tempat kita berpijak, yang menciptakan alam semesta, apakah yang mustahil bagi dia? Tidak ada yang mustahil. Itu artinya, saudara, pemazmur mau menegaskan bahwa dia menemukan pertolongan daripada Tuhan. Dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan ketika dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, segala perkara bisa jadi, segala perkara bisa diubah, segala perkara bisa diselesaikan, segala perkara bisa diperbaharui ketika Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan pertolongannya dalam kehidupan pemazmur. Saat ini, saudara, kalau saudara rindu pertolongan, arahkan mata saudara, arahkan pandangan saudara, layangkan mata saudara kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menjadi pertolongan saudara yang sesungguhnya. Dan kalau Dia yang menjadi pertolongan saudara, Dia berkuasa untuk menolong setiap saudara. Apakah saat ini saudara sedang mengalami perkara yang begitu rumit dalam hidup saudara? Adakah saudara sedang menghadapi masalah yang begitu sulit dalam hidup saudara? Adakah saudara yang sedang mengalami di mana di dalam bisnis, usaha saudara, perdagangan saudara, atau apapun yang sedang saudara kerjakan, dan itu sedang mengalami kehancuran yang sepertinya mustahil untuk dipulihkan? Atau adakah saudara yang mengalami sakit penyakit yang mustahil untuk disembuhkan, masalah keluarga yang mustahil untuk diselesaikan, atau apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini? Dengar, saudara, kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara, firman-Nya menegaskan, pemazmur menegaskan bahwa langit dan bumi pun Dia ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah keluarga saudara, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah bisnis usaha saudara, masalah ekonomi saudara, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah keluarga saudara, atau masalah apapun yang sedang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Kita akan berdoa bagi saudara yang sakit. Tuhan kerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, sebentar lagi saudara akan melaksanakan kegiatan saudara, melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mungkin hari ini bisnismu sedang mengalami kebangkrutan, sedang mengalami kehancuran, pekerjaanmu jadi tidak jelas dan sebagainya. Dengar, saudara, kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, maka Allah yang sama yang kita sembah hari ini sanggup memulihkan seluruh kehidupan saudara. Layangkan matamu kepada Tuhan, harapkan pertolongan daripada Tuhan. Jangan layangkan matamu kepada manusia, karena pemazmur berkata bahwa ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, mengharapkan pertolongan, dia mencari-cari pertolongan, pada akhirnya dia berkata ternyata pertolongan dari Tuhan sumbernya. Dan Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup untuk menyatakan pertolongannya. Hari ini Dia akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang ditegaskan oleh pemazmur ini, ketika dia berkata pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia berkata Ia takkan membiarkan kakimu goyah.
Pemazmur menegaskan bahwa saat dia mengalami bahwa pertolongan dalam hidupnya ialah dari Tuhan, dan kemudian dia menjelaskan bahwa dia takkan membiarkan kakimu goyah, artinya Tuhan akan memberi engkau kekuatan. Karena itu yang sudah dialami oleh pemazmur, di mana dia mengalami kekuatan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam semua tantangan, masalah, persoalan yang dia alami di dalam kehidupannya. Dalam segala situasi yang dia rindu ada pertolongan yang dia dapatkan. Dengar saudara, di dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan dan sebagainya, dan kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, seringkali Allah tidak mengerjakannya dengan seketika. Karena Allah ingin kita berproses. Karena Allah rindu hidup kita berproses menjadi lebih baik melalui semua pengalaman hidup yang kita alami di dalam hidup kita. Proses bagi Tuhan jauh lebih penting daripada hasil yang saudara terima. Proses jauh lebih penting bagi Tuhan daripada mujizat yang saudara alami. Proses jauh lebih penting bagi Tuhan dari segala keberhasilan, kesuksesan yang saudara alami dalam hidup saudara. Tuhan rindu hidup kita berproses saudara. Dia rindu kita berproses menjadi lebih baik. Dan di dalam prosesnya itulah seringkali begitu banyak orang tidak kuat. Di dalam prosesnya itu seringkali begitu banyak orang yang mundur. Dengar saudara, saya mau menegaskan kepada saudara hari ini, kalau saudara sadar dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara, saudara melayangkan matamu dan menunjukkan pandanganmu kepada Tuhan sebagai pertolongan dalam hidup saudara, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Dia akan memberi engkau kekuatan. Kalau saudara sadar Tuhan yang menjadi pertolongan bagi saudara, sekalipun hari ini mujizat belum terjadi, percayalah, Dia memberi saudara kekuatan dalam menjalani situasi hari ini. Sekalipun hari ini penyakitmu belum disembuhkan, tetap layangkan matamu kepada Dia, harapkan pertolongan daripada Dia, karena Dia akan memberi engkau kekuatan untuk menjalani proses ini sampai pada akhirnya tiba waktunya Dia menyatakan mujizatnya. Sekalipun hari ini engkau sudah berjuang, engkau sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi bisnismu, ekonomimu belum dipulihkan. Dengar saudara, tetaplah bertahan, tetaplah berproses sampai tiba waktunya Tuhan. Dan ketahuilah bahwa dalam proses yang saudara jalani, Allah akan memberi saudara kekuatan. Dia Allah yang menguatkan kita. Saudara butuh kekuatan hari ini saudara. Dalam banyak hal, seringkali kita tidak butuh mujizat. Karena saya sudah melihat begitu banyak orang yang mengalami mujizat, tapi hidupnya hancur, saudara. Kenapa? Karena hidup mereka tidak berproses. Setelah mereka mengalami mujizat, akhirnya mujizat itu membawa mereka kepada kehancuran. Kenapa? Karena mereka tidak berproses untuk semakin matang, semakin dewasa dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mau menegaskan kepada saudara, seringkali yang kita butuhkan bukan mujizat, tapi kekuatan untuk menjalani satu proses. Karena mujizat pada waktunya akan terjadi, pemulihan pada waktunya akan terjadi, jawaban doa pada waktunya kita akan terima. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita kuat menjalani prosesnya atau tidak? Apakah kita sanggup menjalani prosesnya atau tidak? Dan firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan dalam menjalani proses yang hari ini harus kita jalani. Itu yang kedua saudara, kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia memberi kekuatan kita dalam menjalani prosesnya. Kemudian yang terakhir, masih ayat 12 saudara, Tuhan ialah pertolongan. Lalu kemudian pemazmur ini menegaskan bahwa Dia berkuasa karena Dia menciptakan langit dan bumi. Kedua, Dia menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan. Lalu yang ketiga, Dia menegaskan penjagamu tidak akan terlelap. Artinya Dia siap sedia, Dia setia, Dia siaga saudara. Jika Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia tidak akan terlelap. Matanya selalu tertuju kepada saudara. Matanya selalu mengawasi saudara. Dia melihat segala sesuatu. Dia tidak terlelap saudara. Dia memperhatikan segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Dan Dia tahu segala sesuatu di dalam kehidupan saudara.
Karena Dia Allah yang terus memperhatikan saudara. Dia tidak terlelap. Penjagamu tidak terlelap. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Setiap kita tentu saja membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Bahkan mungkin saat ini pun saudara begitu membutuhkan dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara butuh pertolongan daripada Tuhan, maka layangkan mata saudara, arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Jangan arahkan pandangan saudara kepada manusia, karena saudara akan kecewa. Kalau saudara arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, maka yang pertama, Allah akan menolong saudara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Allah sanggup lakukan. Kedua, Dia akan memberi kekuatan kepada saudara untuk menjalani prosesnya. Dan yang ketiga, Dia akan setia dan mengawasi saudara menghadapi semuanya. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita saling menopang dalam doa. Saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan.
Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang mereka rawat, mereka diberkati Tuhan
Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anakmu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan, ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anakmu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah pensiun, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anakmu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tanganmu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anakmu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anakmu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anakmu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anakmu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasamu, mujizatmu, berkatmu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tanganmu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anakmu bersaksi dalam hidup mereka ketika engkau menyatakan pertolonganmu, berkat-berkatmu dicurahkan, kasih karuniamu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.